Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Fisika Dasar 1 Bapak Dr. Nailul Hasan PhD dan juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ma'rif dan NPM 250 320 1097 dari Paralel B atau dari B032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyeksi dari proyek mandiri mata kuliah Fisika Dasar 1, yaitu proyek mandiri Fisika Dasar, analisis gerak dan juga energi sistem partikel. Dengan tujuan mahasiswa menganalisis sistem benda bergerak di bawah pengaruh gaya dengan memperhatikan kinematika, gaya, dan hukum Newton, energi, kinetik, dan potensial, momentum, dan tumbukan, serta konversi energi yang disimulasikan di Excel dengan menampilkan grafik, perhitungan numerik, dan juga analis perilaku sistem. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengambil 3 digit terakhir dari NPM saya, yaitu 097, dan dimasukkan ke dalam sini dan mendapatkan XYZ dari NPM 3 digit terakhir. Kemudian mencari parameter dengan koefisien yang kita dapatkan dari 3 digit terakhir tadi. Kemudian untuk mendapatkan parameter tadi saya membuat kolom Excel seperti ini, sehingga dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 9, Z sama dengan 7, maka diperoleh A yaitu X ditambah 1 yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1, dan B adalah Y tambah 2 yaitu 9 tambah 2 sama dengan 11, dan C yaitu C tambah 3 yaitu 7 tambah 3 sama dengan 10, maka diperoleh koefisien atau variabel dari ABC yaitu 1, 11, dan juga 10. Kemudian koefisien-koefisien tadi kita masukkan ke nilai yang dihitung dari NPM sehingga diperoleh parameter-parameter yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sudah saya hitung menggunakan rumus yang disiapkan tadi, dan diperoleh parameter massa benda 1 dengan nilai 2 kg, yaitu benda pertama yang ada di bidang miring, kemudian massa benda 2 yang senilai dengan 12 kg, yaitu benda kedua yang ada di bawah bidang miring atau di bawah bidang, kemudian sudut bidang yang diperoleh yaitu 25 derajat adalah kemiringan dari bidang. Kemudian koefisien gesek sendiri didapatkan 0,075 jika bidang tersebut kasar. Jika bidang tersebut licin, maka koefisien nilai ini adalah 0. Kemudian tinggi mula-mula benda yaitu posisi awal di atas bidang diperoleh 1,1 meter di atas permukaan. Kemudian kecepatan awal dari benda yaitu 3,2 meter per sekon. Kemudian waktu simulasi total yang saya peroleh adalah 10 second, yaitu durasi simulasi di Excel. Dikarenakan delta T sama dengan 0,01, yaitu ini 0,01, maka saya membuat kolom sebanyak 10.000. Dapatkan waktu total 10.000 durasi simulasi di Excel. Kemudian koefisien restitusi didapatkan 0,790, yaitu jika tumbukan tidak elastis. Koefisien ini digunakan jika tumbukan tidak elastis. Percepatan gravitasi didapatkan 9,810 meter per sekon pangkat 2, yaitu asumsi percepatan gravitasi, dan selisih waktu 0,10 second. Kemudian didapatkan panjang lintasan maksimum yaitu 2,603 meter panjang lintasan bidang miring. Karena di sini disuruh untuk membuat jika tumbukan elastis sempurna dan juga jika tumbukan tidak elastis sempurna dari kedua benda, maka saya membuat dua tabel, yaitu yang pertama adalah kalkulasi elastisitas jika elastisitas sempurna, dan juga kalkulasi jika elastisitas tidak sempurna. Nah, pada elastisitas tidak sempurna di sini
didapatkan tumpukan terjadi pada ini dia. Tumpukan terjadi ketika waktu yaitu 1,050 second dan juga 1,060 second. Kenapa demikian? Karena ketika P total atau energi mereka total sama, disitulah terjadi tumpukan. Kemudian pada kalkulasi tidak elastis didapatkan tumpukan terjadi pada waktu 1,050 second dan juga 1,60 second sama ya. Dan saat P total yaitu 6,7704 kilogram meter per second. Kemudian grafik yang dihasilkan yaitu grafik yang pertama yaitu adalah grafik hubungan posisi dan juga waktu. Yang pertama ada grafik hubungan posisi dan waktu ketika elastisitas sempurna dan juga grafik hubungan posisi dan waktu ketika tidak elastis sempurna. Yang kedua ada grafik hubungan kecepatan dan waktu ketika elastisitas sempurna dan juga grafik hubungan kecepatan dan waktu ketika elastisitas tidak sempurna. Berikutnya adalah grafik hubungan energi dan waktu ketika elastisitas sempurna dan juga grafik hubungan energi dan waktu ketika elastisitas tidak sempurna. Kemudian ini adalah grafik momentum ketika tumbukan sebelum tumbukan terjadi dan juga sesudah tumbukan yang terjadi. Dari semua perhitungan yang atau simulasi yang saya lakukan di Excel ini, saya dapat menuliskan laporan yang merupakan yang pertama adalah bab 1, didapatkan latar belakang fisika dasar pada dasarnya mempelajari bagaimana benda bergerak dan berinteraksi melalui gaya. Salah satunya adalah contoh gerak pada di bidang miring, di mana gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya gesek saling berperan. Ketika benda bergerak di bidang miring, energi potensial gravitasi akan berkurang karena benda turun dari ketinggian, sementara energi kinetik meningkat karena benda bertambah cepat. Jika tidak ada gaya gesek, maka energi mekanik benda akan tetap, namun pada kasus nyata, gesekan menyebabkan sebagian energi berubah menjadi panas atau bunyi. Selain itu, saat kedua benda bertumbukan, terjadi perpindahan momentum dan juga energi. Dan ketika terjadi tumpukan elastis sempurna, maka energi kinetik dan momentum total akan kekal. Tapi pada tumbukan sebagian elastis atau tidak sempurna, seperti di proyek ini, energi kinetik berkurang walaupun momentum tetap terjaga. Nah, dalam kotak energi, benda yang bergerak pada bidang miring mengalami perubahan potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Nah, rumus dari energi potensial gravitasi dapat dihitung dengan EP sama dengan mgh, yaitu M sama dengan massa, G gravitasi, dan H adalah ketinggian bidang. Sedangkan energi kinetik dapat dihitung atau dinamakan dengan setengah dari massa dikali kecepatan pangkat 2. Jika tidak ada gaya luar yang menyebabkan kehilangan energi, seperti gesekan atau tumbukan yang tidak elastis, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, momentum sendiri berhubungan langsung dengan gaya melalui hukum 2 Newton, yang artinya gaya merupakan laju perubahan momentum terhadap waktu ketika dua benda pertumbukan. Terjadinya perpindahan momentum antar benda pada tumbukan elastis sempurna, momentum dan energi total sistem keduanya tetap kekal. Namun pada tumbukan sebagian elastis atau tidak sempurna, hanya momentum total yang kekal, sementara sebagian energi kinetik berubah menjadi energi bentuk lainnya. Misalnya panas atau deformasi seperti yang saya bilang tadi, yaitu bunyi atau panas. Nah, untuk tujuan dari tugas atau proyek ini sendiri, yang pertama adalah dapat membuat model sistem matematis sistem dengan menggambarkan diagram gaya dan menurunkan persamaan gerak benda, melakukan simulasi gerak benda pada sumbu X dan Y menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Kemudian yang ketiga adalah menghitung dan menganalisis energi kinetik, energi potensial, momentum, serta gaya yang bekerja pada sistem. Mempelajari perubahan energi dan momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, dua yaitu metodologi penelitian, 2.1 yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini bersifat simulasi numerik yang artinya semua proses perhitungan dan visualisasi dilakukan di Excel berdasarkan rumus fisika. Nah, untuk asumsi sendiri benda 2.2 asumsi yaitu benda dianggap sebagai partikel titik sehingga rotasi dan ukuran benda diabaikan. Bidang miring memiliki sudut tetap dan tidak berubah selama benda bergerak. Kemudian percepatan gravitasi konstan yaitu G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Dan yang keempat adalah gaya luar bekerja secara konstan, tidak bergantung pada waktu atau posisi dan benda. Kemudian yang kelima adalah, atau yang terakhir, tumbukan bersifat sebagai elastis sehingga momentum total sistem kekal, tetapi sebagian energi kinetiknya hilang. Kemudian langkah-langkah analisis atau simulasi yang dilakukan di Excel yang pertama adalah memasukkan semua parameter sistem seperti massa benda, sudut bidang, koefisien gesek, tinggi awal, dan kecepatan benda. Yang semua parameter ini didapatkan dari 3 digit NPM pertama, 3 digit NPM terakhir yang masing-masing siswa. Kemudian yang pertama adalah menghitung gerak bentuk, yaitu menghitungkan percepatan dengan menggunakan rumus percepatan sama dengan gravitasi dikali sin theta dikurangi mu cos theta. Lalu hitung kecepatan dan posisi tiap waktu dengan persamaan kinematika. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung energi dan momentum. Membuat kolom energi kinetik, energi potensial, dan energi total, kemudian momentum itu sendiri. Seperti yang saya lakukan di Excel sebelumnya, yaitu menghitung energi kinetik, energi potensial, dan juga P total itu sendiri. Dan juga energi kinetik total sistem 2. Yang selanjutnya adalah menganalisis tumbukan menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali F1I plus M2 kali F2I sama dengan M1 kali F2F V2F V1F plus M2 dikali V2F dan koefisien restitusi untuk menentukan kecepatan setelah tumbukan. Nah, yang terakhir sendiri adalah membuat grafik posisi, yaitu posisi waktu, kecepatan waktu, energi waktu, dan juga momentum waktu, lalu analisis hasilnya untuk melihat perubahan gerak, energi, dan momentum benda yang diteliti. Nah, di bab 3 adalah ada hasil simulasi yang sudah dilakukan tadi di Excel. Yang pertama 3.1 tabel hasil simulasi, yaitu ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian grafik simulasi, grafik hasil simulasi. Nah, yang pertama adalah grafik posisi versus waktu. Grafik ini menunjukkan bahwa posisi benda semakin meningkat seiring waktu, menandakan benda bergerak menuruni bidang miring dengan percepatan yang konstan. Garis yang semakin curam menunjukkan percepatan yang lebih besar setelah tumbukan benda kedua mulai bergerak yang terlihat dari adanya perubahan posisi pada garis kedua. Kemudian terdapat grafik kecepatan dan juga waktu. Nah, pada grafik kecepatan dan juga waktu ini memperlihatkan peningkatan kecepatan benda pertama saat menuruni bidang, dan ketika tidak ditumbuhkan, kecepatan benda pertama menurun drastis, sementara benda kedua memperoleh kecepatan. Hal ini membuktikan adanya pertukaran momentum. Pada tumbukan sebagian elastis, kecepatan atau yang tidak sempurna, kecepatan akhir benda pertama lebih kecil karena sebagian energi hilang. Kemudian pada grafik energi total dan juga waktu, grafik ini menunjukkan bahwa energi total sistem tidak sepenuhnya konstan. Terjadinya penurunan energi akibat kerja gaya gesek dan tumbukan yang tidak sempurna. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian energi mekanik berubah menjadi energi panas atau bunyi, sesuai dengan konsep hukum
kekekalan energi yang berlaku hanya untuk sistem tanpa gaya luar. Kemudian grafik sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Grafik ini memperlihatkan bahwa selama tumbukan, momentum total tetap momentum total sistem tetap sama, namun setelah tumbukan momentum menurun perlahan akibat pengaruh gaya luar seperti gesekan. Dengan demikian, grafik ini membuktikan hukum kekal momentum masih berlaku pada saat tumbukan berlangsung. Kemudian bab 4 yaitu analisis data dan juga interpretasi fisika. Yang pertama adalah 4.1 analisis data. Dari hasil simulasi ini terlihat bahwa energi mekanik tidak kekal karena ada gaya gesek yang mengubah sebagian energi menjadi panas. Momentum sistem tetap kekal saat tumbukan namun menurun setelah gaya luar kembali bekerja. Nah, pada analisis data ini terdapat 3 soal yang harus dijawab, yaitu apakah energi mekanik terkonfirmasi dari data yang terlihat di Excel tadi. Total energi mekanik tidak tetap, yaitu energi awal sekitar 31,82 Joule turun menjadi 25,91 Joule tetap sebelum tumbukan. Lalu setelah tumbukan, total energi tersisa hanya sekitar 11,24 Joule. Ini artinya banyak energi yang berubah menjadi panas, bunyi, atau deformasi saat tumbukan dan karena gesekannya jadi energi mekanik tidak kekal. Yang kedua, apakah momentum sistem terjaga saat tumbukan? Nah, pada saat tumbukan berlangsung, momen, sing, momen singkat, momen total sistem tetap. Pada data ini menunjukkan nilai momentum total sebelum dan sesudah tumbukan sama, sehingga hukum kekalahan momentum berlaku pada saat tumbukan. Namun tumbukan momentum setelah tumbukan momentum total dapat berubah lagi jika ada gaya luar seperti gesekan yang bekerja seiring waktu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana efek gaya gesek atau sudut bidang terhadap hasil. Nah, gaya gesek menyebabkan energi terbuang selama benda meluncur. Semakin besar gesekan, semakin banyak energi yang hilang sebelum tumbukan. Akibatnya, kecepatan dan energi yang tersedia saat tumbukan menjadi lebih kecil. Sudut bidang menentukan beberapa besar komponen gaya gravitasi yang mendorong benda. Sudut lebih besar membuat percepatan dan kecepatan sebelum tumbukan lebih tinggi sehingga lebih banyak energi kinetik tiba di titik tumbukan. Jika sudut besar tapi gesekan juga besar, maka kedua efek akan saling menyeimbangkan. Nah, untuk 4.2 yaitu interpretasi fisika sendiri, yang pertama adalah perubahan energi selama bergerak. Nah, energi potensial benda berubah menjadi energi kinetik saat meluncur di bidang miring. Sebagian energi mekanik hilang akibat gesekan sehingga tidak seluruh energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya adalah peristiwa tumbukan. Saat tumbukan terjadi, momentum total kedua benda tetap terjaga karena gaya yang bekerja bersifat internal, namun sebagian energi kinetik hilang karena tumbukan bersifat sebagian elastis dan menghasilkan panas atau bunyi atau deformasi. Nah, yang terakhir adalah hubungan grafik dan juga fenomena fisika. Perubahan bentuk grafik memperlihatkan bagaimana energi dan juga momentum dapat bereaksi terhadap gaya dan juga tumbukan dalam sistem. Nah, yang terakhir adalah bab 5 dan yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis pada sistem gerak benda di bidang miring ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah energi potensial dapat berubah menjadi energi kinetik selama bergerak, tetapi sebagian energi hilang karena pengaruh gaya gesek ini. Hal ini membuat energi mekanik total tidak sepenuhnya kekal. Nah, yang kedua, pada saat tumbukan antara kedua benda terjadi, momentum total sistem tetap terjaga sesuai dengan hukum kekalahan momentum, namun energi kinetik tidak seluruhnya kembali karena tumbukan bersifat sebagian elastis sehingga sebagian energi berubah menjadi panas dan juga bunyi. Nah, yang ketiga adalah grafik hasil simulasi memperlihatkan hubungan yang sesuai dengan teori fisika, di mana posisi dan kecepatan berubah secara teratur terhadap waktu, sedangkan energi dan momentum menunjukkan perubahan yang mencerminkan efek gaya dan juga tumbukan. Demikian hasil presentasi dari hasil analisis dan juga simulasi saya di Excel. Terima kasih sudah menyaksikan dan juga sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.